Kalau si BAB nantangin kita mau ketemu baru gitu-gitu. Tadi waktu si Ko Amin mutarin tantangannya itu, kalian dengar suara-suara nggak teman-teman? Coba bisa diputarin lagi nggak Ko Amin? Ko Amin. Yang Yang mana nantang-nantangin yang tadi. ada rasisnya apa yang bawa Tuhan Nggak. Yesus? Ya yang Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus itu. Coba ini kita bedah nih. Kita Sampai bukan nggak mau sekarang jumpain. Bintang, sampai sekarang Bang Ya. MK masih nungguin di Martapura. Iya. Iya. Tapi kalau gue bilang nggak usah lah. Di bawah Nggak usah. Ini. Bok sini, buktiin dulu Tuhan lu ada nggak? Hah? Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Ko Dondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh Mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rahasianya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan berita apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Gara-gara Deddy Saputra masuk penjara, Oten kembali pecah. Oten kembali saling cakar-mencakar, ribut. Kok malah jadi ribut, bukan bersatu? Bukankah biasanya kalau ada yang masuk penjara dari kalangan Polikardus, itu membuat mereka gencatan senjata, membuat yang biasa ribut jadi berdamai dulu untuk melawan Islam, untuk bersatu menyelamatkan saudaranya yang masuk penjara. Ini kok malah ribut mereka. Nah, inilah fenomena yang berbeda teman-teman. Biasanya kalau ada yang masuk penjara, maka akan ada yang menggaungkan, udah kita bersatu dulu, mari kita sama-sama lawan Islam dulu. Akan seperti itu. Tapi ternyata sekarang berbeda karena mereka melihat sudah bertahun-tahun mereka coba bersatu untuk melawan Islam, selalu gagal. Selalu berakhir dengan kekalahan telak. Dan ini membuat mereka belajar, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya untuk gencatan senjata melawan Islam. Lebih bagus fokus saling cakar-cakaran. Ini yang terjadi teman-teman. Dan sekaligus inilah jawaban yang disampaikan oleh Allah kepada kita, bahwa jangan berpikir mereka bersatu. Nggak akan bisa teman-teman. Mereka akan terus tercerai-berai karena yang mereka ikuti, yang menuntun mereka itu adalah roh perpecahan. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang menjadi bapa mereka. Nggak jelas yang mereka sembah. Yang mereka sembah itu membuat mereka saling berantem satu sama yang lain, membenci satu sama yang lain. Cakap kotor, omong besar, ya, mulutnya penuh dengan hujatan, makian, cacian. Ini kelakuan mereka. Ini mengikuti teladan dari Rasulnya. Ya, siapa lagi kalau bukan si penyesat, ya, si botak penyesat, yang suka berdusta, yang suka berbohong. Ini membuat mereka menjadi saling berantem, teman-teman. Gara-gara Deddy Saputra,
kubu Reda Marbun ribut dengan Astaga, dengan kubunya Fadila Hafiz. Padahal sebelumnya mereka bersatu. Padahal sebelumnya mereka bergabung untuk mengurus Deddy Saputra. Tapi karena uang hasil donasi ternyata tidak diserahkan, tidak dikirim, ini membuat Fadila Hafiz ngamuk, teman-teman. Merasa tertipu. Awalnya Reda Marbun bilang nanti kita yang galangkan donasi supaya jangan ditipu oleh Rudi Iskariot. Jangan sampai nanti Pak Bom, Paul Jang menjual Deddy Saputra. Jadi biarkan kami yang menggalang satu pintu. Keluarga Deddy dan Fadila Hafiz lihat, oh ya juga lah, biarkan saja. Apalagi Edis lagi terkenal, Herder lagi terkenal, banyak kelompok mereka yang di luar negeri, kaya-kaya. Kalau Astaga, BAB, rest area yang galang donasi, takutnya nggak maksimal. Karena penontonnya sedikit. Diberikanlah tanggung jawab itu kepada Reda Marbun. Kepada kelompok Herder ini. Digalanglah dengan tajuk satu pintu. Tidak boleh orang lain yang menggalang, hanya yang ditunjuk. Tapi sayang disayang, uangnya sampai detik ini tidak ditransfer. Nah, ini membuat kubu Deddy Saputra semakin sakit. Sudah Dedinya divonis 2 tahun, uangnya nggak ditransfer, ngamuklah mereka. Dan kita tahu, kelompok Herder, kalau kalian ngamuk, ya dia akan membalas dengan membabi buta. Terjadilah pertarungan baru ini antara kubu Herder melawan kubu Astaga. Melawan grupnya Astaga, Fadila Hafiz. Wih, makin panas, teman-teman. Bahkan saling ancam-mengancam, ngajak ketemuan ngajak ketemuan. Salah satu Herder baru yang bisa dibilang cukup menyalak, yang gongongannya cukup keras, itu adalah Minang Kristen. Ngakunya murtadin dari suku Minang, tetapi setelah kita cross-check, ternyata orang Nias. Ternyata orang Nias. Dan itu dibenarkan oleh kelompok Astaga, dari kelompok Kristen sendiri, yang mengatakan nggak ada orang Minang Kristen yang kenal dengan satu manusia ini. Nggak ada yang kenal. Jadi jelas bahwa dia bukan orang Minang. Bukan orang Minang. Dia ini adalah orang Nias yang lama di kota Padang, sehingga fasih berbahasa Padang. Dari perawakan, dari wajah kan kita bisa tahu. Sekali lagi orang Nias wajahnya berbeda dengan orang-orang suku yang lain, teman-teman. Matanya sipit. Orang Nias itu matanya sipit. Jadi memang dia punya keunikan sendiri. Dan yang disesalkan, kenapa harus menipu suku lain? Apa dia malu juga jadi orang Nias? Apa dia seperti Agatha? Agatha kan malu jadi orang Batak. Karena malu dia bilang dia orang Sunda. Apakah Minang Kristen ini, yang kita nggak tahu nama aslinya ini, dia malu menjadi orang Nias sehingga dia ngakunya orang Minang? Waktu itu nggak sengaja open cam dia, nggak sengaja ketekan open cam, kita langsung ambil screenshotnya, wajahnya. Dan kita tanyakan kepada orang-orang Minang, terutama yang sudah murtad, kenal nggak dengan orang ini? Nggak ada. Nggak ada yang kenal, teman-teman. Dan kalau diteliti dari wajahnya, ya orang Nias gitu kan. Sama kayak kalau saya bilang, oh saya ini orang Batak, atau saya bilang saya orang Aceh. Dari suku Aceh. Kan orang lihat, mukamu Cina, gimana kamu bisa jadi Aceh gitu kan. Jadi wajah ini identitas, teman-teman. Wajah itu identitas. Dan yang menariknya, perseteruan ini semakin panas dan makin menunjukkan ajaran mereka, sehingga layak untuk kita tampilkan, layak untuk kita suguhkan dan kita reaksi. Dengan tujuan supaya video ini bisa kalian lihat, bisa kalian ambil pelajaran bahwa ternyata tidak ada kedamaian di dalam ajaran mereka. Ini bukti bahwa ajaran ini tidak membawa kedamaian, tidak membawa hal positif. Dan saya berharap teman-teman Kristen benar-benar bisa belajar Bisa belajar. Ini kedua kubu ngaku Kristen. Minang Kristen mengaku murtadin, kubunya Astaga juga mengaku sebagai murtadin. Sama-sama murtadin. Tapi saling ingin injak kepala, teman-teman. Ingin saling mematahkan leher satu sama yang lain. Wih, sadis. Inilah ajaran kasihnya.
kasih mampus, kasih celaka orang. Sebelum kita dengarkan video yang full saling maki ini, ya, jangan lupa segarkan diri Anda dengan Maudi Madu, teman-teman. Ini varian madu teos, sangat segar, sangat baik untuk kesehatan kalian. Ini juga madu akasia, teman-teman ya, sangat baik. Dan kita ada madu hitam baduy, ini untuk kesuburan, ya, bagi teman-teman yang mau perkasa. Dan kita juga ada Maha Kopi, kopi premium Robusta, Lampung, teman-teman ya, bukan kopi sembarangan, ini yang grade premium. Ini kita jual juga, teman-teman. Link pembelian sudah ada di deskripsi, di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan berat setengah kilo, mulai dari 40-an ribu, ya. Mulai 40-an ribu, sangat terjangkau. Itu juga nggak ada buktinya, berak celana. Iya. Uy. Tunggu. Ini kan ada si Miracle di bawah. Mana buktinya Miracle? Ada nggak? Open mute kau Bintang. Ada nggak? Apa? PG. Ada nggak? Nggak ada buktinya kan? Karena ada si Miracle di situ, Pak. Ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Buktinya Ada Miracle. suara tembak-tembak ngamuk ada dah. Kau main game terus kau ya? Cek. Jadi gini ya, teman-teman. Jadi gini. Kalau si BAB nantangin kita mau ketemu baru gitu-gitu. Tadi waktu si Ko Amin mutarin tantangannya itu, kalian dengar suara-suara nggak, teman-teman? Coba bisa diputarin lagi nggak, Ko Amin? Amin. Yang nantang Yang mana yang ada rasisnya, apa yang bawa Tuhan Yesus? Enggak. Ya, yang Tuhan Yesus, itu. Coba, ini kita bedah nih. Kita Sampai bukan nggak mau sekarang- jumpain. Bintang, sampai sekarang Bang Ya. MK masih nungguin di Martapura. Iya. Iya. Tapi kalau aku bilang nggak usah lah. Di bawah Nggak usah. anjing. Ini, Bos sini, buktiin dulu Tuhan lu ada nggak? Hah? On cam go. Stop. Itu ada suara siapa itu? Satu suara si BAB, si Berak kan. Satu lagi suara siapa tuh? Makanya. Nah, jadi gini ya BAB. Kalau kau dengar ini BAB, ya ini bintang Daud BAB, ya ini bintang Daud. Kalau kita ketemu, ini video udah lengkap ini BAB, sudah memenuhi unsur untuk langsung cicak di dinding, diam Aku bilang merayap. bunuh diri kau gembel. Datang seekor BAB, hap, langsung ditangkap. Nah kalau kau ditangkap, yang jagain anak-anakmu siapa BAB? Karena setahu aku istrimu nggak ada ya? Nenek ada nenek. Katanya. Nggak ada. Katanya. Kan kita nggak tahu. Nggak kak, gini kak. Ini saya kasih tahu sama teman-teman ya, dia nggak punya istri teman-teman. Ya, dia nggak punya istri. Jadi tinggalilah Jadi- sama istrinya semua gembel begitu. Nggak ada kerjaan. Itulah. Jadi gini, makanya ketika istrinya nggak ada, para duda dan janda-janda ketemu tuh di komalnya si Berake News. Mami Ading kalian tahu nggak? Termasuk si Miracle ini kan. Itu Ya janda. seorang banget itu si Lubang itu. Ternyata Iya. itu bukan benar baru si Hombing, bukan Nggak, orang iya, Batak aku itu si Lubang aku itu. pun nggak percaya dia orang Batak. Wah. Tapi kalian tahu nggak statusnya Mami Ading? Nggak tahu. Mana tahu gua. Gimana, PG? Bang? Statusnya Mami Ading kalian tahu nggak? Janda lah udahlah biar cepat ah. Nggak tahu. Kau ini banyak tanya bintang. Ya tinggal paparkan aja. Statusnya janda.
Jadi kalau mereka kumpul-kumpul di situ, ya kan? Kalau mereka ini Karena bisa kita turunkan nggak? Rungkat kita bang. Bentar dulu. Ini saya lagi ngomong loh. Bentar dulu, bintang, bentar dulu. Gue protes juga. Gue kayaknya gue di sini anak tiri kemarin. Ketika PG sama si Cyber ngomong, topi-topi ke dua, topi-topi dua. Udah gue tampilkan gambar dari tadi nggak ada sama topi-topi. Ternyata yang berhasil mensiarkan keislaman adalah Edi. Yang mensiarkan keislaman selama ini adalah Edis itu, si anak poligami itu. Karena apa? Edis dia percaya bahwa Kristen itu boleh poligami. Abang percaya nggak Bang Gula? Kristen boleh poligami, ayatnya sekeranjang. Bang Gula? Iya, kata Edis iya, kata Edis betul. Abang setuju nggak? Setuju. Astaga, ini menyelamatkan jiwa. Mana tuh Kristen tolol yang tadi bilang banyak menyelamatkan jiwa? Sini pada naik sini. Biar gua gas kepala bapaknya tuh. Pendetanya suruh datang. Gua mau pertanyaan terakhir. Bang Gula sepakat nggak? Yesus itu cuma kita hormatin, kita hargain aja, nggak kita sembah. Nah. Sepakat ya. Sepakat semua. Udah. Ini selesai. Berarti BAB. Mulai sekarang gue udah nggak ngedukung Juma baca Bible di masjid karena sudah ada Edis yang menggantikan Juma. Gua ngedukung Edis baca hadis dengan Quran aja deh. Ya, kita dukung Edis baca hadis dengan Quran supaya banyak Kristen yang mualaf. Itu Bang. Nggak apa-apa Bang. Inilah, udah susah. Udah agak berat ini. Berat sekali bang. Jadi selama Jadi untuk teman-teman yang Muslim harap mendukung Edis ya untuk mensiarkan keislamannya. Betul, karena secara nggak langsung apa yang dilakukan Edis itu udah sama akidahnya seperti kalian. Jadi nggak ada alasan buat kawan-kawan Muslim itu tidak mendukung Edis karena Edis sudah bilang Yesus punya Tuhan, udah selesai. Edis sudah bilang, nah Tuhannya orang Kristen ada 3, udah selesai. Apa lagi coba? Nggak ada lagi. Bang, makanya sekarang kan yang banyak yang mau naik ke koma Edis kan banyak kan Kristen semua, Islam kan sedikit sekarang. Iya, gimana ya karena memang udah didukung Bang, udah tinggal mualafin aja tuh Bang mereka semua. Kesini Minang Kristen yang sok jago itu nunjukin muka aja nggak berani, kontolnya segini nih. Minang Kristen tuh kontolnya segini gini nih. Nih gua di Lampung ini percuma ya Juma sampai Bentar dulu ya. sampai 24. Giginya suruh ratain dulu, suruh rapihin dulu giginya, baru gua sengaja pilih di Lampung Walk karena di depan gua ada rumah sakit Urip Sumoharjo. Ternyata yang lebih sukses biar gampang ya, biar gampang ya. Wahai Kristen-Kristen tolol, ya Kristen-Kristen yang nggak belajar, yang pengikut pendeta-pendeta cabul, tahu nggak lo? Yesus lo punya Tuhan, baru sadar lo, Tuhan lo 3, baru tahu lo. Selama ini lo harusnya boleh poligami, selama ini lo salah, lo nggak boleh nyembah Yesus. Yesus cuma dihormatin, hormat gerak. Yesus lo ateis. Nah itulah. Mana si Tobias botak tolol, lu selama ini dukung Edis. Lu Yesus lu ateis, Yesus lu punya Tuhan, Yesus lu cuma dihormatin, lu harusnya poligami anjing. Gak usah nyumput-nyumput. Bentar dulu kan, gua mau gas si Tobias dulu kan. Si Tobias ini kan selama ini kan apologet nih pada bermanis mulut dengan si Tobias botak setan keparat itu. Gua yang gak si botak itu. Tobias botak tolol, selama ini lu dukung, lu baru sadar bahwa Edis itu sesat. Dasar anjing kau Tobias, kurang ajar kau. Nah itu giliran gua teriak-teriak selama ini, lu cuman dukung, lu terus dukung Edis terus. Inilah anjingnya kau tolol tuh Tobias. Botak, memang binatang kau botak. Siapa lagi? Ngaku Kristen kau, ngaku Kristen kau penakut anjing. Mana? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sini. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sini. Kontol bapak kau kecil. Kontol bapak kau. Tahu nggak lo? Biji peler bapak kau gede sebelah. Anjing.
Res, di bawah ada ibunya Kitun. Siapa? Mamanya Kitun. Astaga. Ah, ini penyusup kali ini benar. Ini perlu diklarifikasi juga nih, bener gak dari maminya Kitun? Nah, Mami Ading ini gini ya. Mami Ading ini dia orang Sunda. Ya, dia penyusup. Dia dari APII Jawa Barat. Namanya Mami Ading. Namanya aja Mami Ading, ya kan? Odading itu dari Sunda, kan dari Jawa Barat. Dia memang penyusup. Jangan percaya kalau dia itu Kristen. Dia penyusup. Ada buktinya. Dia bukan Batak, Res. Dia bukan Batak. Dia bukan Batak. Namanya Res Zahra Muhammad. Oh iya, itu baru gue mau nanya. Nama aslinya siapa? Sarah Muhammad nama aslinya. Anjir. Emang ada fotonya, emang foto situ pakai nama Sarah Muhammad gimana? Mana fotonya coba disatuin sama gua dong. Gitu loh, yang mana gitu. Ah, gimana sih? Katanya Minang Kristen mau ke Lampung, KM20. Pala bapak dia tuh nah KM20. Nah, nih gua ada di Lampung Walk nih, di depan rumah sakit Urip Sumoharjo tuh, Lampung Walk. Ini Lampung Walk nih, namanya Lampung Walk nih. Nih, tuh. Sini, biar lapang, biar enak gua ngegebukin kepalanya yang segede gini tuh nih, yang biji pelernya gede sebelah itu Minang Kristen tuh suruh sini. Gua pencet biji pelernya tuh, kalau dia berani ketemu gua, mukanya aja nggak jelas. Seluruh persatuan orang Minang yang Kristen nggak kenal sama dia, nggak kenal sama dia. Gua cubit perutnya pakai tang nanti, lihat lah. Tadi tuh yang kakak itu asli orang Minang, dia bilang nggak percaya kalau muka itu Minang. Gimana sih? Muka lo aja kayak Cina Kampang itu, anjing, sosokan lo. Ya, ini kayak gini. Sahra jadi ikutan deh Sahra ya. Sahra emang bener penyusup nih, Sahra ini mau ikut-ikutan deh Sahra ini. Bang, diam kau lemer. Lemer, jangan panggil Sarah. Mami Kitun. Mami Kidun ya benar. Mulai sekarang kita manggilnya Mami Kidun, bukan Mami. Anjir. Jadi kalian para pengikut Edis TV anak poligami dari istri bapaknya yang ketiga, sadarlah mulai dari sekarang. Sadar ya. Karena apa? Kalian itu mengikuti junjungan kalian yang anak poligami. Itu harus sadarlah. Kapan kalian bisa sadar? Nobody, tolol. Mana sejarahnya? Mana ayat Alkitabnya? Yesus lu dikubur pakai jas, pakai peti. Mana sejarahnya? Yesus Kristus dikuburnya pakai peti, pakai jas. Mana? Sejarahnya mana? Tolol, anjing, belajar gereja setan, pendeta cabul. Bidat memang kau, bidat, tau nggak? Nobody, bidat. Kau itu udah dibuang sama bapak-bapak gereja dari awal, tau nggak kau? Makanya kau berteman sama Amin Wijaya. Waktu disalib Yesus jadi bapak. Amin Wijaya, si muka tai burung, tolol, diikutin. Gayanya si muka tai burung itu, dia kenal sama jenderal-jenderal. Gayanya dia tuh, sosok keras dia sama kita. Muka tai burung. Mana sejarahnya Yesus lu pakai jas itu? Mana? Macet, kencingin kepala pendeta kau yang tolol itu. Gereja setan lo, tau nggak? Pendeta lu cuma tahu selangkangan sama duit perpuluhan aja, anjing. Nih, jadi gini ya. Mulut gua ini nggak diciptakan untuk bermanis mulut, nggak diciptakan untuk membahagiakan hati kalian. Nggak bisa. Gua harus mengatakan ya jika ya, tidak jika tidak. Ketika gua katakan Edis itu anak poligami, ya gua harus bilang Edis anak poligami. Nah, ketika gua katakan Edis lagi. Res, lu jangan potong-potong. Selebihnya dari Ucok Ocu. Nah, selebihnya dari Ucok Ocu. Lu mer. Katakan Nih, iya. lo orang kan Kristen dari kecil semua kan? Kan lu Kristen dari kecil, Bang Ucok Kristen dari kecil. Pernah lu diajarin Yesus punya Tuhan? Nggak pernah.
Nggak pernah. Lu diajarin cuman ngehormatin Tuhan Yesus aja. Hormat Yesus, hormat Yesus, hormat bendera. Gila hormat Yesus lu. Pernah lo dibilang, pernah lo, Lemer, Ucok, lo pernah dibilang bahwa Yesus itu, Tuhannya orang Kristen itu 3? Pernah? Tuhan kita cuma Pernah. Makanya benar tadi kata lu, Res. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya daripada ucok-ocu itu. Pernah lo dibilang? Pernah nggak? Pendeta mana coba yang ngajarin Yesus itu ateis? Masa Yesus dibilang ateis? Ini penghinaan terhadap Yesus. Cuman ketika mulutnya si Edis anak poligami itu yang ngomong, itu pasti akan didukung tuh sama jemaat-jemaat poligami. Jemaat-jemaat poligami, kalian yang selalu mendukung Edis anak poligami, istrinya dari bapaknya yang punya istri 3. Ini nih, lu dengerin nih semua ya. Ini lu dengerin semua. Kalau lu itu jadi orang Kristen, jangan cuma makan babi doang taunya. Jangan lu ngiring-ngirin ke orang Islam, babi itu enak doang. Dasar kurang ajar binatang kalian semua itu. Bikin malu aja ke Kristenan. Oke Bang Gularin. Abang semangat untuk mendukung Edis karena Edis itu banyak memualafkan orang-orang Kristen. Ya Bang ya. Semangat Bang. Karena akidahnya udah sama-sama Abang. Akidahnya udah sama sama Abang, jadi udah gampang. Kau bilang Edis sesat di hal polygamy aja. Salah kau. Edis bilang Tuhan itu punya Tuhan lagi. Gimana? Kau punya Tuhan berapa? Kalau Edis mengatakan Tuhan Yesus itu punya Tuhan, kau setuju nggak? Nabi 10. Mana Nabi 10? Edis sesat di hal poligami aja, lainnya sesuai. Edis sesat di hal poligami aja, lainnya sesuai. Oke, sini Kau berarti naik. setuju sama Edi? Tuhan Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan berarti kau setuju? Memang, aduh, binatang susah. Inilah kalian ini. Jemaat-jemaat binatang yang berbahaya, khususnya jemaat Edis anak poligami. Nah, kalau kau setuju Tuhan Yesus itu masih punya Tuhan, berarti Tuhanmu berapa? Iya, Yesus punya Tuhan katanya. Kau tidak tahu makna Tuhan. Sekarang kau tahu arti Tuhan, sedangkan Yesus aja sudah berkata kuasa diberikan kepada, kuasa di langit dan diberikan kepadaku. Udah? Kalau di bumi dan di langit dia punya kuasa, siapa lagi yang punya kuasa? Ada nggak? Gue kena pelanggaran ini banyak bener, Suwe. Bentar dulu. Memang kurang ajar jemaat Edis, anjing, kurang ajar binatang. Panggil pendeta lo semua, gue injak-injak kepalanya. Pelanggaran banyak bener gue. Memang kau jemaat-jemaat binatang anjing. Gini aja, Nabi 10 naik aja kau, kita diskusi bagus-bagus. Aku nggak akan maki-maki kau, ya. Aku akan ngomong bagus sama kau naik. Biar kau belajar lagi. Naik kau naik. Ya. Naiklah kau naik. Biar kau belajar. Jadi biar jangan mau kau dibodoh-bodohi sama si Edis. Edis itu dia itu anak poligami. Udah selain anak poligami dia anak haram. Biar lu tahu nih. Edis itu anak haram. Mana kau mau ngajari aku? Justru ya udah naiklah kau. Kalau kau mau ajarin aku naik. Ayo naik kau. Aduh, akun-akun penakut. Kayak gini hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Pala bapak kau itu nah, injek pala bapak kau tuh, nggak guna. Tahu anjing. Akunnya aja fake, mana berani naik. Edis bukan apa-apa. Suruh sini. Hah? Dosen-dosen STT kau tuh bawa sini. Gue injek palanya, kontol kecil. Masa kau gurunya Edis? Kalau kau gurunya Edis naik kau kemari. Aku mau belajar dulu sama kau. Cocok nggak pengajaranmu? Apa kau kalian ini penakut semua? Jadi Kristen penakut, tolol, goblok, ngaku aja mati keuntungan. Mana anjing kalian semua tuh? Naiklah kau naik. Kalau kau bilang Yesus masih punya Tuhan, ngapain kau panggil dia Tuhan? Hahaha, ini pelaku firman bapak kau itu anjing, binatang. Nggak usah banyak bacot lah. Panggillah pendeta kau itu ke sini.
Tuhan bisa siapa saja. Iya, kau bilang Tuhan bisa siapa saja. Tetapi melihat konteksnya, kau mau mengatakan kau Tuhan di mana? Di rumahmu. Tuhan bagi anak-anakmu, tapi bukan Tuhan bagiku. Udah. Nah, kalau Tuhan Yesus, Tuhannya siapa lagi? Coba, kau tunjukkan sama aku. Tunjukkan sama aku. Inilah gobloknya orang. Tunjukkan. Inilah gobloknya orang Kristen pemakan babi ini. Ini gini, gue kasih tahu ya. Inilah gobloknya orang Kristen pemakan babi ini. Kata Tuhan itu dari sejarahnya itu dari orang Kristen sendiri. Gue kasih tahu sama lu. Dulu itu menyebutnya itu Tuhan. Kau napi itu puluh. Kau bilang kau tak konteks Tuhan, goblok. Sekarang kan kita sudah cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katanya punya Tuhan lagi. Memang tolol. Kau bodoh kau jadi orang. Kau bantah cakapmu. Kau itu lidahmu yang sudah kau buang, kau jilat. Ya, napi itu puluh ya. Nah, kepintaran itu nggak ada. IQ itu di bawah rata-rata jauh. Kebanyakan minum kecing ontak kayak gitu tuh. Jemaat minum. Jemaat pendukung babu susah kan. Jemaat pendukung babu Jerman susah. Ini jemaat pendukung babu Jerman. Nah, terus dia Edis bilang iblis berjasa dalam penyalipan. Nah, kalau Edis bilang Bedanya sama Somat apa lo? iblis berjasa dalam penyalipan, berarti penyalipan itu dalam penyalipan itu iblis dengan Tuhan itu bekerja sama. Sejak kapan iblis dengan Tuhan itu bisa sejalan? Ngeri teman-teman ya, full matian teman-teman. Ya, nantang tapi nggak jelas gitu. Inilah kebiasaan Polycarpus teman-teman. Kebiasaan mereka tuh suka sekali main fisik, nantang-nantang. Begitu ditanya di mana, nggak menjawab, nggak ada keterangan jelas. Kalau mau ya benar-benar bertarung nih, kita bicara bertarung secara fair. Carilah penyelenggara dan pihak penengahnya. Carilah yang bisa menjadi juri yang adil. Kan gitu, jadi juri yang adil. Dan sekali lagi teman-teman, saya secara pribadi menyanggupi nih, kalau pihak Minang Kristen maupun rest area ya, atau si BAB ingin bertempur secara langsung nih. Artinya main di ring tinju. Mau UFC, mau ring tinju silakan, kita siap jadi penyelenggara. Kalian nggak perlu keluarkan biaya, kita yang akan sewa tempatnya. Ya, saya yang akan sewa tempatnya, bayar tempatnya, termasuk bayar wasitnya. Ya, dan siapkan ambulan. Ya, siapkan ambulan kalau terjadi apa-apa. Kita siapkan yang proper. Tapi hak siar kami yang pegang gitu ya. Karena kan kita keluar biaya itu untuk sewa tempatnya. Hak siar kita yang pegang. Kalau mau hubungi saya jadikan. Saya jadikan, oke? Pertarungan kalian berdua. Karena saya lihat ini nggak ketemu nih. Yang satu tinggalnya di mana, yang satu tinggalnya di mana. Terus dia bilang alamat dia. Saya tunggu kamu di sini ya. Loh, itu di mana aja kita nggak tahu teman-teman. Ya? Itu di mana kita nggak tahu. Sama kayak misalnya saya bilang, saya tunggu kamu di Setui ya. Saya tunggu kamu di Setui. Ini saya di Terminal Setui sekarang. Orang Banda Aceh tahu itu di mana. Tapi orang kota lain ada yang tahu nggak Setui itu apa? Nggak tahu. Ini mereka ngapain gitu. Yang satu nggak jelas alamatnya, yang satu juga dulu pernah di Jakarta, tapi sekarang sudah keluar, sudah diusir ya. Karena waktu itu pernah dikasih tinggal di apartemen salah satu donatur Islamophobia, yang sekarang sudah kapok dengan Polycarpus dan menarik apartemen yang dia pinjamkan itu. Sempat dia pinjamkan ke Fadil Hafiz, tapi sudah ditarik kembali. Sehingga orang-orang Berakimius ini, Astaga ini jadi tercerai-berai, nggak tahu di mana posisinya. Nah, ini harusnya tentukan dulu dong di mana. Kalau nggak nyambung ini ya. Dan kebiasaan mereka ini teman-teman, sok-sok nantang tapi nggak jelas. Terus dibilang ini kamu pengancaman, statement-statement kamu sudah bisa buat kamu di penjara. Saya nggak mau laporkan kamu, nanti kalau kamu ditangkap siapa yang ngurus anak-anak kamu? Kasihan anak kamu, apalagi kamu nggak punya istri. Istri kamu sudah pergi meninggalkan kamu. Aduh teman-teman. Inilah ciri-ciri oten teman-teman. Mulut besar, kemampuan nol. Ya? Mulutnya dari dulu besar. Awas kamu ya, kita kan begini, tapi nggak dikerjakan.
Saya sebenarnya paling muak lihat orang yang di medsos itu koar-koar paling luar biasa tapi hasilnya nol. Dan itu banyak sekali orang gitu ya. Dan apakah di Islam nggak ada? Ya ada juga teman-teman. Jadi saya tuh menilai secara objektif ya. Soalnya nanti kalau ditanya, di Islam juga banyak yang ngomong, tapi kok nggak ada buktinya sampai sekarang bang? Ya iya gitu. Namanya media sosial, jadi kadang-kadang orang supaya pencitraannya bagus, ngomongnya dibesar-besarin gitu. Saya paling berani gitu, tapi ada apa-apa dia duluan kabur teman-teman. Ya. Duluan bilang, bang saya punya anak, nanti gimana nasib anak saya gitu kan. Jadi banyak yang sebenarnya cuma gaya-gayaan saja, pencitraan saja teman-teman. Apalagi kalau Oten, waduh lebih pencitraan ini teman-teman. Saya nggak ngerti ya, kok bisa orang seperti itu. Kalau saya ngomong sesuatu yang nggak sanggup saya lakukan, saya akan malu. Saya akan malu sekali teman-teman. Ya. Saya akan memilih, udahlah jangan muncul lagi gitu. Ya minimal dilakukan atau enggak, kalau memang nggak sanggup, ya klarifikasi, sampaikan. Saya mohon maaf, ya kegiatan ini harus terpending, harus batal gitu kan. Kalau batal ya katakan batal gitu. Kalau terpending katakan terpending gitu. Kalau nggak sanggup ya bilang nggak sanggup. Ya. Itu jauh lebih gentleman, jauh lebih ya bisa dibilang terpandang lah, daripada kamu cuman modal mulut besar tapi realisasinya nol teman-teman. Ya, realisasinya nol. Ini mereka nih apa nggak punya cermin gitu? Yang satu Berakin News itu dari dulu ngomong besar. Ya, orang Berakin News tuh terkenal mulut besar teman-teman. Dari dulu terkenalnya tuh mulutnya besarnya minta ampun, tapi hasilnya nol. Kubu Reda Marbun juga sama. Apa yang sudah mereka lakukan? Apa yang sudah mereka lakukan? Dan yang dibilang benar, berkat Edi sekarang banyak orang jadi mualaf. Jadi umat muslim tuh senang sekali dengan pengajaran Edi sekarang. Pengajaran Edi tentang Kristen kita senangi, tapi kalau dia bahas Islam kita tidak terima. Ya. Karena kalau dia ngajarin Islam itu blunder semua, itu hujatan. Ya. Itu bukan sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau dia bahas Kristen ya itu kapasitas dia, kita nggak akan campuri karena itu agama dia. Kalau dia sedang mengajarkan Kristen, kita tepuk tangan teman-teman, bagus ya, karena seharusnya apologet Kristen yang ngajar Kristen gitu. Apalagi kalau kita dengar ajaran Kristennya luar biasa sekali. Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma Tuhan kecil gitu kan. Yesus masih punya Tuhan. Poligami ajaran para nabi, wih mantap. Ya, Kristen harus mengakui kita punya 3 Tuhan, 1 Tuhan utama, 2 Tuhan kecil. Bagus itu. Ya kita dukung pengajaran-pengajaran Kristen yang dilakukan oleh Edis. Dan alhamdulillah banyak orang mualaf karena Edis. Kita bersyukur itu benar itu. Ya, jadi kubunya Reda Marbun memang bagus dengan mendukung ajaran Edis ini. Kalau enggak Edis ini akan mampus dia. Kalau dia nggak ada dukungan teman-teman. Dia sekarang lagi diserang tuh kan sama banyak pendeta-pendeta yang tidak setuju dengan ajaran Edis. Hancur Edis itu kalau nggak di backup sama Reda Bemo, ya, Sofiatul, nggak dicebokin sama mereka udah lama Edis tenggelam. Untung ada perempuan-perempuan setia ini, penolong-penolong Edis ini ya, luar biasa. Edis masih bisa survive sampai sekarang, bertahan, bagus. Tapi jangan bahas Islam sekali lagi. Kalau bahas Islam tuh memang nggak ada ilmunya, mau gimana? Oke, dan sekali lagi teman-teman, lewat saling balas pantun mereka kita bisa belajar bahwa inilah ajaran kasih dari mereka. Dari buahnya kita bisa melihat. Itu yang selalu disampaikan kan, ulang-ulang. Kalau mau lihat sesuatu agama, kita lihat dari apa kalau bukan dari buahnya? Masa kita panggil Tuhannya turun, terus kita tanya, mana yang benar di antara kalian? Berantem dulu gitu. Nggak bisa kan? Dan nggak mungkin kalian tunggu malaikat turun, terus malaikat bilang, yang benar adalah Islam gitu kan. Yang bisa kita lakukan apa? Lihat buahnya. Bagaimana buah dari ajaran ini? Nggak usah jauh-jauh, yang kelihatan aja apologet-apologetnya. Bagaimana kelakuan apologet Kristen, yang mengaku apologet Kristen ya, dan yang mengaku apologet Islam. Saya sendiri teman-teman mempercayai agama Kristen, ajaran Yesus tidak seperti itu. Nggak mungkin ajaran Yesus membuat orang seperti Minang Kristen, Berakin News, Reda Marbun. Ini mulut-mulut bukan ajaran Yesus nih. Nggak tahu ini ajaran dari siapa ini ya. Yang pasti bukan ajaran Yesus. Karena saya percaya ajaran Yesus tidak mungkin membuat orang jadi brutal seperti ini. Enggak. Mereka ini ngikut yang lain. Yang mungkin Yesus bilang akan ada orang menyamar,
dengan mengatakan Yesus di sana, Yesus di sini. Nah, ini yang mungkin. Ya, inilah ajaran nabi palsu tersebut. Ajaran nabi palsu yang membuat mereka penuh dengan kebencian. Cakap kotor, maki-maki, brutal teman-teman. Di live loh, ditonton oleh banyak orang. Nggak ada rasa malunya ya. Kita kalau nggak sengaja cakap kotor tuh kan kayak, aduh, yang nonton banyak, gimana ini ya? Ada rasa bersalah teman-teman. Mereka tuh udah nggak ada rasa bersalah, malah bangga. Mereka tuh kalau cakap kotor tuh mereka bangga disaksikan oleh banyak orang. Seakan-akan udah hebat kali gitu kan. Saya kadang-kadang kalau lihat orang petenteng-petenteng itu ya, loh, yang kamu lawan cuman gambar anjir. Coba kalau ketemu langsung, masih bisa gitu nggak kamu? Masih bisa gitu nggak? Sama kayak Victory Alda kan, kalau ngomong, saya injak batang lehermu gitu kan. Loh, itu kalau kau ketemu beneran kau injak baru hebat kau. Kalau kau berani injak orang batang lehernya yang kau bilang itu saat ketemu, baru ini, saya acungin jempol kamu. Berani nggak kamu? Jangan bacot aja, kamu kira orang apa? Karung gitu. Kamu injak batang lehernya dia pasrah. Kamu kira pasrah? Ya enggak gitu. Terus kalau badan kamu lebih besar, kamu merasa pasti menang? Enggak juga teman-teman. Orang besar mau bunuh orang kecil, ya orang kecilnya juga cari cara dong. Apa yang bisa diambil untuk melawan. Jangan berpikir kamu pasti menang, jangan. Ya, kalian ini sombongnya minta ampun gitu. Sombongnya minta ampun, selalu merasa paling hebat. Saya kadang bingung ya, kok ada orang kayak merasa paling jago berantem gitu, kayak Pak Bom Bom gitu kan. Dulu nantangin Bang Zuma satu sarung. Anjir, apa ini orang gitu? Lari aja belum tentu bisa. Nantang Bang Zuma pula yang ahli bela diri. Bang Zuma tuh pelatih loh. Pelatih karate. Kamu tantang one by one gitu. Aduh. Didorong Bang Zuma jatuh nggak bisa bangun tuh Pak Bom Bom. Gelinding-gelinding gitu. Nantang satu sarung kok mulut tuh besar sekali gitu. Apa kamu pikir Yesus akan nolong kamu? Ini Minang Kristen nih. Misalnya sama Berakin. Ya. Atau BAB kan, berantem nih, satu lawan satu. Yesusnya pun bingung mau nolong yang mana gitu. Yang satu sosok nama Yesus, yang satu lagi sosok jual nama Yesus juga. Mau yang mana yang ditolong gitu. Pikirlah teman-teman ya, kelakuan kok bejat gitu. Ajaran apa lagi ini? Dan sekali lagi teman-teman, ya, yang bisa kita sampaikan itu kalian nilai sendiri dari ajarannya. Dan jangan lupa supaya makin seru, supaya kita jangan ketularan akal kita mati ya, jangan sampai akal kita mati seperti mereka. Jangan lupa konsumsi maudi madu ya. Kita ada satu varian yang paling laku teman-teman, namanya madu hutan Aceh. Saking lakunya saya nggak bisa display ya, karena kalau saya display ribet gitu, karena produksinya banyak dan kita produksi di rumah nyokap saya jadinya, yang tempat jadi sekolah mualaf sekarang ya. Yang jadi sekolah mualaf itu tempat produksinya karena banyak, dan saya belum ambil displaynya dari situ ya. Bagi teman-teman, belilah madu hutan Aceh, karena memang barangnya terbatas, masuk habis teman-teman, karena hutan ya. Hutan itu nggak sebanyak produksi ternak ya. Kalau ini ternak, jadi itu habis terus. Yang udah tes biasa ketagihan. Rata-rata yang sudah tes madu hutan Aceh ketagihan, walaupun memang harganya lebih mahal sedikit. Namanya juga madu hutan ya. Ngambilnya ribet teman-teman, ngambilnya lebih capek. Nanti saya pajang ya video saat mereka ngambil. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.